Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu untuk menempuh mata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu Ibu Indawati. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siska Yuli. Perkenalkan, nama saya Aida Almaida. Nama saya Aulia Zahra Rahayu. Langsung saja kita akan masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Kak Aul. Silakan. Jadi materi pertemuan 15 ini tentang penerapan strategi pada isu-isu di bidang pemasaran dan keuangan. Yang pertama ada isu-isu strategi pemasaran. Bisnis saat ini menghadapi berbagai isu dalam strategi pemasaran, terutama terkait pelacakan tindakan individu di internet yang menimbulkan tantangan privasi dan etika. Membangun hubungan dua arah dengan pelanggan menjadi semakin penting, di mana pelanggan harus dilibatkan dalam pengembangan produk dan layanan. Perkembangan teknologi dan akses yang lebih luas ke dunia maya memberikan peluang sekaligus tantangan dalam interaksi pelanggan. Lalu, ada contoh-contoh isu strategi pemasaran. Yang pertama, ketidakpastian pasar dan ekonomi, fluktuasi ekonomi global, dan perubahan kebijakan dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Lalu yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Konsumen kini lebih terinformasi dan menginginkan pengalaman belanja yang personal serta terintegrasi di berbagai platform online. Lalu yang ketiga, ada persaingan yang meningkat. Akses mudah ke pasar global membuat persaingan semakin ketat. Lalu yang keempat, ada penggunaan teknologi baru. Tren seperti pemasaran video berbasis AI, konten video, dan live streaming semakin populer. Lalu yang terakhir ada pemasaran influencer. Penggunaan influencer marketing terus berkembang dan dapat meningkatkan ROI jika dilakukan dengan tepat. Lalu, selanjutnya ada media beriklan. Perubahan perilaku konsumen, terutama generasi muda usia 18-27 tahun yang lebih banyak menghabiskan waktu online, telah mendorong pergeseran strategi periklanan ke arah media digital. Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya penggunaan smartphone dan kemudahan akses internet. Platform media sosial menjadi sangat penting dalam strategi iklan digital, memungkinkan perusahaan menjangkau audiens yang lebih luas dan spesifik. Untuk sukses di era digital ini, perusahaan perlu memahami perilaku konsumen, memanfaatkan media yang relevan, mengembangkan strategi iklan digital yang kreatif, dan melibatkan konsumen secara aktif. Lalu ada 3 strategi penetapan target pasar yang umum digunakan oleh pelaku bisnis. Yang pertama, undifferentiated marketing, strategi pemasaran tanpa pembeda. Yang kedua ada differentiated marketing, strategi pemasaran dengan pembeda. Lalu yang terakhir ada concentrated marketing, strategi pemasaran terkonsentrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Aida. Selanjutnya ada penerapan pemosisian produk. Jadi penting untuk mencapai kesan unik di benak pelanggan dalam segmen pasar yang dituju. Dengan kombinasi segmentasi pasar dan penempatan produk, perusahaan dapat menyusun pesan yang terfokus dan membangun hubungan yang lebih mendalam dengan pelanggan, sehingga meningkatkan efektivitas pemasaran serta loyalitas konsumen. Selanjutnya ada isu-isu strategi keuangan. Isu-isu strategi keuangan dalam manajemen strategi adalah
tantangan dan keputusan penting terkait aspek keuangan yang mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Isu-isu ini mencakup pendanaan, alokasi sumber daya, struktur modal, manajemen risiko keuangan, serta pengembalian investasi. Isu-isu keuangan dan akuntansi memainkan peran krusial dalam operasional bisnis dan organisasi. Selanjutnya ada contoh isu strategi keuangan. Yang pertama itu ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sesuai standar akuntansi, seperti neraca dan laporan laba rugi. Penting untuk komunikasi kinerja keuangan kepada pemangku kepentingan. Lalu yang kedua itu ada pengelola arus kas. Manajemen arus kas yang efektif diperlukan untuk memastikan likuiditas perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan mendukung operasi sehari-hari. Dan yang terakhir ada perhitungan biaya dan pendapatan. Menghitung biaya produksi dan pendapatan secara akurat sangat penting untuk menentukan harga jual yang tepat dan mengoptimalkan keuntungan. Yang keempat, ada pajak. Manajemen pajak yang efisien dan pemahaman tentang implikasi pajak terhadap keputusan keuangan sangat penting untuk memenuhi peraturan pajak. Lalu ada manajemen risiko keuangan. Identifikasi dan pengelolaan risiko keuangan seperti risiko mata uang dan suku bunga diperlukan untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi investasi dan proyek. Penilaian proyek investasi harus dilakukan dengan benar untuk memastikan pengembalian yang memadai menggunakan kriteria seperti NPV dan IRR. Selanjutnya ada audit dan kepatuhan. Audit internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan keuangan. Lalu ada penyusutan dan amortisasi. Pengelolaan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud harus sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan dan beban, yaitu menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan menjadi kompleks tergantung pada model bisnis. Dan yang terakhir ada kepatuhan regulasi, yaitu mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku seperti IFRS atau GAAP sangat penting untuk menjaga integritas laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Siska. Untuk kesimpulan dari pertemuan 15, dalam era digital yang terus berkembang, perusahaan menghadapi berbagai isu penting dalam strategi pemasaran dan keuangan. Tantangan utama dalam pemasaran adalah pelacakan tindakan konsumen di internet, yang memerlukan keseimbangan antara personalisasi dan privasi. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang jelas terkait distribusi, iklan, dan strategi harga untuk memastikan konsistensi. Segmentasi pasar dan pemosisian produk membantu perusahaan menyampaikan pesan yang relevan dan memahami posisi mereka di pasar. Isu-isu keuangan dan akuntansi seperti pelaporan keuangan dan manajemen risiko mempengaruhi kesehatan finansial terhadap perusahaan secara signifikan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap tren digital, pemahaman perilaku konsumen online, dan inovasi strategi pemasaran menjadi krusial bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Di sini ada jurnal pendukung Ayu Rena Kusuma 2023, produk perbankan syariah dan strategi pemasaran di tengah pesatnya pertumbuhan industri di Indonesia. Manajemen strategik sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Terima kasih, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube kami, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, semoga kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.